Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ajak kita membaca dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Angin ribut diredakan, itu perikopnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini kita melihat bahwa ketika murid berlayar, danau diamuk oleh taufan. Keselamatan mereka yang berada dalam perahu terancam. Mereka ketakutan. Walaupun beberapa dari mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Pertanyaannya, betulkah Yesus tidak peduli pada kondisi mereka seperti yang mereka katakan? Padahal yang pertama, Yesus sendiri yang memilih setiap mereka. Yang kedua, Yesus yang meminta mereka bertolak ke seberang. Dan yang ketiga, saat itu mereka sedang menaati perintah Yesus untuk bertolak ke seberang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan peduli pada mereka, kenapa mereka harus mengalami hal yang menakutkan? Kalau Tuhan sungguh peduli pada mereka, kenapa mereka harus mengalami keadaan yang sulit? Saya ajak kita memiliki sebuah perspektif baru untuk melihat atau memaknai badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa badai yang kita alami itu bermakna, pertama, akan membawa kita pada pengalaman yang lebih utuh dan mendalam akan Tuhan. Melalui badai kita bisa melihat Tuhan yang lebih utuh dari sekadar hal-hal yang pernah kita lihat sebelumnya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha sanggup, Tuhan yang peduli. Yang kedua, melalui badai hidup, iman kita akan bertumbuh. Saudara-saudara tentu tahu bahwa ujian disiapkan untuk mereka yang mau naik kelas. Maknai badai seperti itu. Badai bisa kita maknai sebagai sebuah cara Tuhan untuk membuat kita naik kelas dalam kehidupan rohani kita. Dan yang ketiga, badai hidup memberi kita kesempatan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Ketika kita menghadapi badai dan kita menghadapinya dengan sikap yang berserah kepada Tuhan, kita bisa melewatinya, maka orang lain yang melihat kehidupan kita akan terinspirasi buat mengikuti cara hidup kita yang berserah penuh kepada Tuhan. Kemenangan yang kita dapatkan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain juga untuk memperolehnya. Apakah kita tetap takut pada badai kehidupan? Jika kita ingin menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, izinkan Tuhan membawa kita kepada badai kehidupan yang akan menolong kita menjadi pemenang. Camkan ini, badai yang dahsyat hanya untuk para pejuang yang tangguh. Apakah badai itu bernama kebangkrutan dalam usaha, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, atau
kematian orang-orang yang kita kasihi, bahkan mungkin juga merebaknya virus yang berbahaya, atau sederet nama lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada badai yang terlalu besar bagi kuasa Tuhan. Tuhan ingin melatih kita berlayar mengatasi badai, seperti Raja Wali mengendarai angin. Dari sisi kemanusiaan, kita bisa lihat juga belajar dari Tuhan Yesus ketika dia tertidur di tengah badai yang sedang mengamuk. Kita diajar untuk berserah sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Yesus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapaknya, dan dia percaya Bapaknya akan menjaga dan melindungi dia. Itulah yang harus kita pelajari dari Kristus Yesus. Seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu panik, apalagi sampai kemudian melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, kemudian sampai bunuh diri karena menghadapi tekanan hidup yang begitu besar. Kita harus percaya dan belajar pada Tuhan Yesus. Bapa kita memelihara kita, dan dia akan memelihara kita sampai kita memperoleh kemenangan demi kemenangan ketika kita melewati badai hidup ini. Mari serahkan hidup kita dalam perlindungan tangan Tuhan. Sebab itulah juga yang dilakukan Daud saat menghadapi badai bernama Goliat. Badai sehebat atau sebesar apapun seharusnya tidak membuat orang percaya tidak dapat tidur, panik, ketakutan, bahkan sampai menuduh Tuhan secara salah. Badai dipakai Tuhan agar kita melihat kepenuhan Allah bekerja di dalam kita dan melalui kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, termasuk ketika kami harus menghadapi badai kehidupan. Ya, kami betul merasakannya berat buat kami, tapi kami ingat janji-Mu. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kami pikul tidak akan melewati batas kekuatan kami. Dan lebih dari itu, Tuhan ada bersama kami dan akan menolong kami menjadi pemenang ketika melewatinya. Berkati jemaat-Mu, berkati firman Tuhan yang sudah mereka dengar, agar itu menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.